Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Kala Friends nonton YouTube ini. Welcome back again, Inspiring Podcast episode ketiga. Ini kita akan membahas tentang bridging generational gap, old versus new. Tapi sebelum Romi mulai Inspiring Podcastnya, Romi pengen nanya dulu nih ke Kala Friends. Ada nggak di tempat kerja kamu punya teman, terus bisa berteman dengan semua lintas generasi, which is baby boomers, generasi X, generasi Y, yang millennials, terus Gen Z. Kalaupun iya, berarti itu kamu adalah duta persahabatan. Iya nggak sih? Karena itu sangat-sangat susah untuk bisa beradaptasi dengan semua generasi. Pas banget nih, karena episode ketiga ini, kita akan membahas tentang bridging generational gap old versus new bersama dengan People General Manager Kala Otomotif, ada Bapak Muhammad Syauqi. Hai Kala Friend, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat ya. Iya. Ditanya kenapa? Baru mau Pak. Kenapa Iya, bahagianya Pak? Karena tadi malam ya saya melihat seorang Gen Z Aha. ya mencetak 2 gol Woi, betul ke gawang sekali. Arab Saudi Betul, ya, Pak. dan itu membuat sejarah Aha. di mana Indonesia pertama kali menang melawan Arab Saudi Ih, sepanjang keren sejarah ya. banget. Itu adalah bukti nyata bahwa Gen Z juga bisa ya. Iya, betul. Seru ya. Tapi Romi juga punya kabar, mungkin bisa dibilang sesuatu yang pengen Bapak, Romi pengen kasih tahu nih ke Bapak nih. Apa itu? Romi kemarin daftar ke SBU Bapak tapi nggak lolos. Mohon maaf. Intermezzo Pak, intermezzo. Boleh. Nah, Tapi kan tetap gabung di Kala betul. kan. Itu yang Tetap paling ada penting. nama Kalanya di belakang nih Pak. Betul. Ini karena Bapak Syauqi kesehariannya as a people general manager Kala Otomotif, Ya. ada nggak kayak habit dalam dunia olahraga ataupun mungkin kayak doyan-doyan poundfeet mungkin Pak? Saya mau masuk Fonpit selalu dilarang sama panitia. Lah, nggak bisa, ini jadi posenya nih. Betul. Enggak, jadi saya dulu suka olahraga gitu ya. Cuman karena mungkin ada masalah di lutut ya. Jadi permasalahannya saya udah agak sedikit mengurangi olahraga yang high impact. Lebih ke jaga makan aja. Jaga makan ya Pak. Betul, Ya. Berarti healthy life banget nih Pak Syauqi sekarang nih. Kecuali coklat. Oh, sama berarti kita adalah sweet tooth semua Pak ya. Iya, betul. Anyway, ini Pak, kalau misalnya kita ngobrol ke tempat kerja, ada 4 generasi nih yang kita tahu. Siap. Ada baby boomers, Betul. Gen X, Gen Y, which is millennials, dan juga Gen Z. Yep. Dari segi komunikasi juga beda nih. Mungkin Yep. bisa dibilang kalau generasi millennials dan juga Gen Z lebih ke doyannya tuh ke digital savvy atau mungkin online workspace kayak misalnya trailer dan segala macam. Terus tanpa mendiskreditkan baby boomers dan juga Gen X, kayaknya mereka lebih suka ngobrol di WhatsApp gitu Pak. Itu Bapak setuju nggak nih sama statement itu Pak? Ya, faktanya seperti itu. Iya kan? Jadi memang setiap generasi itu punya ciri masing-masing. Betul. Ya. Karena kan kita nggak bisa tidak bisa memungkiri bahwa setiap generasi itu lahir di suatu kondisi tertentu. Betul. Kemudian dengan gaya parenting tertentu, kemudian juga di sekolahnya juga pendidikannya juga beda satu dengan yang lain, sehingga memang secara teori psikologi sosial juga memang akan seperti itu, bahwa setiap, kalau bahasanya itu sebutannya adalah kohort ya. Kohort itu adalah sekelompok umur atau usia yang biasanya itu rentangnya 1 sampai 2 dekade gitu ya. 1 sampai 2 dekade itu memang mempunyai kemiripan dalam satu dan lain hal, gaya hidup, kemudian cara pandang tentang hidup, dan cara kerja juga termasuk seperti itu. Jadi menurut saya itu faktanya memang seperti itu. Emang relatable berarti ya Relate dengan sekali. dunia yang emang serba digital sekarang. Yep. Tapi bukan selain komunikasi, tapi ada juga dari segi POV di dunia kerja nih. Kayak misalnya Gen Z yang let's say bekerja dengan sesuai passion. Terus mungkin baby boomers dengan Gen X yang kayak emang selalu mengikuti karir nih, kayak di mana karir saya menanjak di situ akan saya berada gitu. Itu berarti emang sudah menjadi realita umum Pak ya. Faktanya seperti itu. Kalau kita melihat background Bapak Syauqi as a human capital dan people development, Romi juga penasaran nih Pak, gimana perkembangan karyawan saat ini melihat semakin banyaknya Gen Z bergabung di dunia kerja. Gimana Pak? Ya, yang pertama adalah kesyukuran karena perusahaan kita ini bisa terdiri dari beberapa generasi. Karena itu artinya bahwa perusahaan kita ini sudah berumur panjang. Betul, gitu kan. Pak, betul. Kita udah 70 tahun lebih, 72 gitu kan. Sehingga ya
pastinya kita melewati banyak generasi, dan beruntung saya memang termasuk yang mengikuti shifting itu, walaupun bukan shifting dari, saya nggak tahu, Romi pernah dengar silent generation nggak? Silent generation. Pernah ya, kan pernah. ya? Silent generation kan sebelum baby boomers. Baby boomers. Tapi saya nggak terlalu menghadapin silent generation, tapi saya ngadepin bagaimana baby boomers dengan generasi X setelahnya itu agak kesulitan, atau agak POV-nya agak ya apa ya, seperti sekarang ya, ketika menghadapi millennials. Menghadapi saya ini kan millennials gitu kan. Iya, Pak. Ya kalau dari sisi angka Betul. ya kayak gitu. Nah, walaupun cara berpikir saya kayak kadang kolonial gitu kan. Ya, itu hampir sama dengan yang sekarang dihadapi oleh Gen Z, Gen X ya, yang ada di top level, dan gen milenial yang sudah ada di middle management menghadapi Gen Z yang baru masuk ya. Jadi sebetulnya pain point-nya hampir sama gitu ya. Jadi menurut saya kalau dibilang bagaimana perusahaan kita, ya alhamdulillah kita bisa melewati tahun yang panjang sehingga kita bisa bisa menjadi tempat setiap generasi itu untuk berkarir dan berkarya. Berarti masing-masing generasi bisa beradaptasi nih. Let's say kayak baby boomers harus beradaptasi dengan habit dari Gen Z, Gen X, walaupun juga dengan millennials ya. Selain silent generation juga ada silent reader, Pak. Di dunia kerja juga selalu bertebaran dengan silent reader ya. Kalau misalnya di WhatsApp tuh kayak, kenapa kamu nggak gitu ya. Itu ada free call. Oh, silent readers. Iya. Kalau di cars, silent riders. Silent riders, betul. Motor listrik. Kalau belum punya motor listrik, mana aja. Anyway, Romi juga kemarin baca, Pak. Ini hasil survei dari Badan Pusat Statistik. Ada sebanyak 9,9 juta anak remaja yang dikategorikan not of education, not training, dan juga not of employment. Nah, ini jadi warning juga sebenarnya dengan talent yang akan direkrut. Gimana nih menurut Pak Syauki? Data statistik itu kan data fakta. Jadi memang satu hal lagi, kembali kita tidak bisa pungkiri data tersebut. Tetapi satu hal yang harus kita lihat, segala sesuatu kan punya both of side gitu ya. Jadi kalau saya sih melihatnya bahwa either kita melihat dari yang negatifnya, sebetulnya masih banyak juga yang generasi muda yang sebetulnya punya potensi, tapi mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk ya kita kerjasama bareng-bareng, atau juga belum kita bantu untuk menggali atau mengeluarkan potensinya. Jadi menurut saya sebetulnya karena ini fakta yang dihadapi oleh semua perusahaan ya, maka saya pun melihat bahwasanya kita sebagai sebagai grup yang besar, perusahaan yang besar, juga melihat bahwa ini adalah challenge yang memang harus kita hadapin. Dan saya lihat memang manajemen juga sudah banyaklah persiapan yang sudah dilakukan. Oke, tapi mostly juga sering terjadi, Pak, either dia mengambil chance itu atau mungkin mengabaikan chance itu. Tapi antara ragu dengan tidak nih, Pak, untuk mengambil chance itu tuh sebenarnya juga menjadi salah satu faktornya nggak sih, Pak? Dia itu siapa? Mostly orang-orang yang mungkin sudah berumur dan kayak udah dikasih kesempatan untuk bisa nih sebenarnya kamu ada di posisi ini, tapi dia kayak mengabaikan chance itu karena merasa kayak belum siap gitu loh, Pak. Kembali lagi itu pilihannya. Kalau kita di HC itu kan selalu berpikir bahwa bagaimana kita sebagai bagian dari company itu berusaha untuk memberikan kesempatan ya dari sisi organisasinya, dan juga memberi kesempatan untuk setiap karyawan itu mempersiapkan diri ya. Jadi ketika itu yang sudah kita lakukan, kemudian karyawan ada di dalamnya, maka kembali lagi itu kan pilihannya. Either saya mau menyiapkan diri saya, betul, Pak, ya kan, atau saya mau let it flow aja gitu kan. Yang ada masalah itu pilihan. Cuman kembali lagi yang harus kita pahami adalah bahwa perusahaan ini kan selalu berusaha untuk tumbuh kan. Betul. Ya, dan itu istilahnya hal yang wajar untuk semua perusahaan. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah pilihan kita itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan apa tidak. Gitu. At the end of the day, kebanyakan dari pengalaman saya adalah kayaknya lebih banyak orang yang harus ngikutin apa yang dimau oleh perusahaan. Benar, Pak. Itu realitasnya gitu loh. Sehingga kembali lagi itu masalah pilihan kalau menurut saya. Intinya pilihan lah ya. Yep. Good or bad itu tergantung pilihan kamu sendiri kalau friends. Nah, ini kan udah menjadi fenomena banget nih, Pak, generational gap. Bapak sebagai people general manager dari Kala Otomotif,
Kalau dari pandangan human capital atau people development melihat fenomena generational gap ini gimana menurut Pak Syauki? Kembali lagi hal yang wajar. Karena kembali lagi tadi bahwa kita ini sudah 72 tahun. Kan tadi saya bilang secara teori setiap 1 dekade sampai 2 dekade itu kan akan melahirkan generasi yang punya punya tipe yang atau punya ciri yang berbeda gitu ya. Berarti kan kita memang wajar. Berarti sekarang kita generasi X ya yang paling dominan ya. Ada memang masih ada baby boomers, tapi yang dominan adalah generasi X, milenial atau Y, dan juga generasi Z. Jadi menurut saya itu hal yang harusnya kita syukuri ya, karena kembali lagi itu menunjukkan bahwasanya perusahaan kita berkembang. Betul. Gitu. Tapi melihat dari sisi human capital atau people development, seberapa siap sih sebenarnya perusahaan atau organisasi mengelola fenomena generational gap saat ini, Pak? Ya. Di satu sisi memang memastikan setiap generasi itu bisa dioptimalkan, itu adalah sebuah challenge yang tidak mudah untuk organisasi. Maka saya bilang bagaimana kesiapan dari perusahaan kalau dibilang apakah sudah siap 100% mungkin terlalu obvious lah ketika saya bilang seperti itu. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa saya perusahaan atau company ini, organisasi ini terus belajar untuk bagaimana bisa memahami masing-masing generasi, dan pada akhirnya bisa menjadikan itu sebagai sebuah modal yang besar untuk kembali lagi kemajuan dari organisasi. Jadi saya melihat perusahaan terus belajar kok ya, apa yang dilakukan atau dipersiapkan oleh BOD dan manajemen itu ke arah situ. Jadi ready or not ya emang harus ready banget nih, Harus. ya kan? Apalagi organisasi perusahaan gede ya. Karena kan kita nggak bisa nge-pause generation. Betul, Pak. Karena yang pause tuh cuma di laut. Anyway, ini mungkin bisa dijelasin lagi nggak Pak ya? Aktor ataupun mungkin pihak-pihak quote unquote yang berperan penting dalam mengatasi generational gap agar resikonya dapat termitigasi dengan baik. Ya. Saya teringat sedikit, saya bawa ke teori ya. Oke, Pak. Saya teringat dulu waktu saya belajar tentang psikologi konseling khususnya. Jadi ketika ada suatu kondisi di mana ada gap antara ideal sama aktual, ya itu kan masalah ya. Maka sebetulnya yang ternyata harus dilakukan treatment ya, itu bukan hanya orang yang bermasalah itu saja atau orang yang punya gap itu saja, tapi semua yang terkait dengan orang itu yang harus dilakukan treatment. Maka kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, menurut saya semuanya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri dalam organisasi kita juga punya yang namanya leadership level ya. Nah, semua punya tanggung jawab, tapi para leader-leader ini memiliki tanggung jawab yang sedikit lebih besar ya, atau lebih besar dibandingkan yang lainnya, karena pada realitasnya adalah leader-leader ini yang nanti yang akan membawa ke arah mana ya organisasi ini, ke arah mana orang-orang yang ada di bawahnya. Itu sih. Wih, seru sekali Pak ya. Tadi juga Pak Syauki udah nyinggung tentang leadership yang berperan penting nih dalam generational gap. Nah, kalau misalnya kita ngobrol tentang case ekstrim seperti baby boomer yang harus mungkin bekerja tim dengan Gen Z, atau seorang leader adalah gen milenial tapi harus bekerja dengan gen baby boomer. Gimana tuh menurut Pak Syauki, Pak? Ya, sekarang saya mau sedikit kasih perspektif ya. Jadi gini, kalau menurut saya kita jangan membiasakan bahwa itu adalah suatu hal yang ekstrim. Oke, Pak. Gitu ya. Karena kenapa? Karena itu karena cara pandang itu juga bisa membawa kita menganggap bahwasanya ini adalah suatu hal yang jadi masalah sangat besar. Padahal sekali lagi ini hal yang tidak bisa kita hindari gitu kan. Sehingga bagaimana cara atau bagaimana melihat hal seperti itu, kembali lagi menurut saya itu hal yang alami di perusahaan kita, karena sekarang memang tidak bisa dipungkiri top level kita itu baby boomers dan Gen X. Kemudian middle management kita itu Gen Y atau millennials, dan entry level kita adalah Gen Z ya. Sehingga ketika melihat hal seperti itu, kembali lagi menurut saya adalah perusahaan kita mau kemana, ya kan? Perusahaan kita sekarang mau kemana?
dan saat ini siapa yang diberi kepercayaan lebih untuk membawa itu, ya kan? Nah, kalau kita lihat tadi dari susunan atau komposisi dari organisasi, maka mau tidak mau sekarang kita harus melihat bagaimana Gen X dan Gen Y ini bekerjanya seperti apa, arahnya seperti apa. Nah, sehingga tapi di sisi lain juga Gen X dan Gen Z, ya Gen Y juga berusaha untuk memahami nih bagaimana sebetulnya cara yang paling efektif untuk membantu Gen Z ini mengeluarkan potensinya. Karena pada akhirnya kan sebetulnya ketika kita bicara organisasi, yang akan mendorong organisasi maju itu kan yang ada di lapangan. Iya kan? Betul. Yang ada di bottom level gitu kan. Sehingga mau tidak mau secanggih apapun strategi kita, sekeren apapun teknologi yang kita miliki, kalau kita tidak bisa mengoptimalkan yang membuat itu run, ya agak kurang efektif dan efisien menurut saya gitu, kurang nyambung dengan apa yang kita tuju di perusahaan ini. Berarti dari sekarang tuh POV ekstrimnya dibuang dulu Ya, kalah friends. Jangan janganlah, mengkotak-kotakan antara kayak jangan baby terlalu boomers, betul. Gen X, Gen Y which is millennial juga Gen Z. Karena ada quotes Pak. Ya, Do anything but let it produce joy. Nah, itu saya baca di sana, Pak. Itu emang agak relate sebenarnya ya. Karena kalau misalnya kita melakukan hal dengan joy, itu pasti Betul, akan lebih betul. have fun aja gitu Betul. ya. Bukan jadi sebuah pressure jadinya ya. Kalaupun kita mau mengkategorisasikan, lebih ke untuk lebih memahami bagaimana cara untuk menggali potensi dari masing-masing, Betul. gitu loh ya kan. Tapi jangan dianggap bahwasanya ini adalah suatu hal yang masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ini suatu hal yang sudah dilewatin oleh generasi kita kok, oleh generasi betul, Pak. dari tahun gajah mungkin atau sampai sekarang itu sudah mereka sudah mengalami Betul. itu. Dan Bukan itu, hal baru lagi berarti, Pak ya. Dan kita selamat tuh sampai sekarang ini. Betul. Bahkan bisa kita lihat juga, semua mungkin bisa dibilang sudah reach dengan posisi-posisi yang sudah diimpikan dari dulu berarti, Pak ya. Betul. Nah, tadi juga Romi ini pas bangun pagi karena Romi kan Gen Z banget, Pak ya. Digital savvy banget tuh. Bangun pagi langsung searching Google, cari tahu tentang gimana sih cara mengatasi generational gap. Tapi Romi juga pengen tahu nih versi Pak Syauqi untuk mengatasi generational gap itu seperti apa, Pak? Ya, tadi sedikit saya sudah spill tadi ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan setiap generasi itu dalam menghadapi generasi yang lain ya. Kembali lagi ketika kita bicara bahwa organisasi kita untuk top dan middle level management itu diisi oleh Gen X dan juga Gen Y, maka kita sekarang memang juga sudah memprovide learning program ya, development program yang terkait dengan situational leadership ya kan. Kemudian kita juga sudah memprovide people leader as people manager dan semua hal-hal semua program development yang terkait dengan bagaimana supaya tadi top dan middle management itu bisa memahami ya, yang pada akhirnya ya bisa mengeluarkan potensi dari Gen Z yang memang saat ini sudah mulai banyak ya masuk di entry level di perusahaan kita. Nah, di sisi lain kita juga berusaha untuk memberi gambaran kepada Gen Z nih ya, bahwa organisasi kita ini dulu seperti apa dibangunnya ya oleh para baby boomers, oleh Gen X, Gen Y, sehingga mereka juga ada gambaran tentang painful yang dihadapin, kemudian soft skill. Makanya yang menarik ya, kalau Simon Sinek itu bukan soft skill, dia bilang human skill yang Betul, Pak. human skill yang pernah ditunjukkan oleh generasi-generasi Gen baby boomers, Gen X dan Gen Y, sehingga mereka juga bisa mendapatkan paradigma baru gitu kan, paradigma baru bahwa seperti ini ya sebetulnya dulu. Dan menurut saya kan sebetulnya kalau kita lihat dari bisnis pun menunjukkan bahwasanya semakin ke depan itu bukan semakin mudah ya kan, semakin challenging ya, sehingga daya tahan, resilience, kemudian juga endurance, kemudian juga kesabaran ya, kerja keras itu menurut saya adalah poin-poin yang tidak mungkin akan tidak dibutuhkan ke depannya. Nah, itu kita coba gambarkan nih kepada Gen Z bahwa
itu adalah soft skill atau human skill yang saat ini dibutuhkan melalui banyak program dan juga program-program yang terkait dengan culture ya untuk kembali lagi kita bisa tetap menjadi tempat bekerja yang related dengan kebutuhan mereka sehingga Gen Z juga merasa bahwa mereka diperhatikan nih oleh perusahaan, betul. mereka diberikan ruang yang besar dari perusahaan ini seperti itu sih. Berarti bisa dibilang organisasi bahkan perusahaan pun juga udah punya opsi bahkan preventif Yap, untuk mengatasi generational gap yap, kayak misalnya kita lihat Gen Z itu sukanya apa, kita yap, buatkan event seperti betul, apa atau mungkin betul, yang mendukung well-being dari Gen Z betul, dari semua generasi betul, juga Pak ya. betul. Oke, nah tadi juga udah di-spill sama Pak Syauki tips and triknya. Nah, selanjutnya pasti Kala Friends juga penasaran nih. Sebenarnya tantangan atau challenge terbesar dari generational gap secara umum tuh apa Pak sebenarnya? eh Menumbuhkan empati di setiap generasi itu adalah challenge terbesar. Tapi itu menurut saya adalah satu poin utama kalau kita memang mau bisa bisa mengoptimalkan setiap generasi. Empati itu nggak mudah, Betul. ya kan? Nggak mudah. Karena empati itu mengharuskan kita untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak berusaha memahami gitu kan, walaupun tidak sampai masuk ke dalamnya ya. Tetapi kembali lagi challenge untuk menumbuhkan empati di setiap level ya, karena kembali lagi tidak mudahnya itu karena orang harus belajar kan, orang harus mau membuka diri untuk mengetahui ini apa sih maunya mereka, gimana sih cara untuk mengoptimalkan mereka. Nah itu adalah challenge yang terbesar, tapi kembali lagi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi menumbuhkan empati di setiap level, di atas melihat ke bawah, di bawah melihat ke atas, itu adalah challenge yang yang cukup challenging saat ini. Berarti bukan berusaha untuk menjadi cenayang, tapi emang kita berusaha aja tuh dari top to bottom untuk mengetahui seberapa besar sih Iya, empati yang harus dibutuhkan, Pak ya. betul, betul, Oke. betul. Nah, mungkin bisa di-share juga ke Kala Friends yang nonton nih, best practice dari seorang Pak Syauki yang as we know di kala otomotif itu kan pasti juga sering terjadi fenomena Ya, generational gap. Itu biar bisa dikelola dengan baik seperti apa, Pak? ya tadi kalau saya pribadi aja lah ya. Kalau tadi kan apa yang sudah dilakukan saya sudah sampaikan Mhm. tadi ya. Tapi kalau saya pribadi kembali lagi nih, eh, tadi pagi saya baca bahwa salah satu orang di balik suksesnya Donald Trump terpilih lagi itu anaknya sendiri ya, yang usianya baru 18 tahun Iya, gitu Pak. kan, artinya itu adalah Gen Z. Kemudian beberapa pekan yang lalu saya juga ketika saya butuh untuk presentasi dan saya merasa bahwa presentasi saya harusnya lebih keren gitu Mhm, kan, mhm. saya minta bantuan Gen Z juga gitu kan. Nah sehingga menurut saya adalah eh, apa best practice-nya adalah ketika kita melihat bahwasanya Gen Z ini atau Gen Z ini uh, punya skill Mhm, mhm. ya, hard skill yang luar biasa, maka optimalkan ya. Tapi begini, Gen Z itu punya uh, satu cara pandang bahwa mereka itu kalau bekerja tanpa kita kasih tahu apa maknanya, Mhm, mhm. kayaknya nggak nggak seneng lah mereka gitu loh. Karena mereka pikir saya nggak didik begitu gitu kan, saya didik kalau umpamanya saya mau melakukan sesuatu itu harus ada maknanya. Betul. Nah makanya kita sebagai seorang leader harus sudah lebih pintar untuk memahami dulu apa yang memang kita kerjakan dan kita ceritakan sama dia, kita gambarkan apa visi kita, apa misi kita, apa visi dan misi perusahaan, sehingga ketika kita meminta mereka untuk melakukan sesuatu ya, maka mereka akan melihat, oh ini bukan hanya sekedar bikin laporan loh, oh ini bukan hanya sekedar bikin presentasi loh, tapi apa impact dari presentasi ini ya, berimpact kemana, ke siapa Mhm. ya kan, dan saya ikut di dalam bagian apa tuh ya dalam melakukan hal ini, itu akan sangat sangat powerful ya. Kemudian untuk Gen Z sendiri memang harus juga melihat tadi kembali lagi di atasnya kan, apa tidak ada salahnya mereka mau membuka diri untuk mendengar gitu kan, walaupun sekarang kadang kalau gitu zaman saya dulu gitu kan, agensi bilang ya zaman Betul. bapak dulu Curhat lagi jadinya. kan Ya, 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 padahal ya. sebetulnya jangan lihat itunya, Mhm. tapi yang dilihat adalah apa poin-poin yang
dilewatin ya, dihadapin oleh generasi dulu sampai mereka akhirnya bisa mencapai level sekian gitu loh. Jangan diambil dramanya, maksudnya drama itu yang tidak terlalu penting, tapi lihat nih, oh ternyata dulu ada apa eh, perjuangan yang Betul. nggak mudah tuh ya kan, dulu ada kesabaran yang harus dilewatin. Nah, poin-poin itu yang bisa diambil dan bisa disimpulkan sendiri karena Gen Z ini pintar-pintar semua. Betul, Pak. Hanya memang kembali lagi harus belajar dari generasi sebelumnya untuk soft atau human skillnya tadi, karena uh, mau tidak mau ke depan bukannya semakin mudah challenge-nya, tapi semakin susah. Betul. Menarik banget karena Pak Syauqi pun juga mengakui bahwa seringkali meminta tolong kepada Gen Z. Oh iya, Ya kan? Karena iya. as we know, Gen Z juga punya ide yang sangat-sangat cemerlang. Ibarat ingus ya, mengalir terus, Pak ya. Kan gini, kami di Kala Toyota maupun Kala Cars juga kan uh, bisnisnya kepada manusia kan, Betul. berjualan gitu Betul, kan. betul, betul. Dan yang saat ini menjadi customer kami kan juga bukan adalah generasi yang berbeda satu sama lain. Maka mau tidak mau kami juga dituntut untuk bisa mengikuti perilaku dari customer kan, perilaku customer yang which is juga sama dengan perilaku karyawan yang terdiri dari banyak generasi. Sehingga ketika sekarang kita lihat, oh customer kita sudah banyak yang gen Y ya dan juga Gen Z, ya berarti kita juga harus bisa menempatkan diri atau bisa menyesuaikan untuk bisa masuk ke mereka. Nah, kita punya Gen Z di perusahaan yang sama-sama bahasanya nih, ya kan? Kalau generasi Alpha sekarang ada Skibidi gitu ya, kalau nggak salah. Betul, Pak. Skibidi Skibidi dan segala macam. Nah, itu kan nanti juga akan masuk lagi juga generasi Alpha ke kita. Ya, di customer juga akan terdiri dari customer generasi Alpha. Jadi hal yang wajar lah. Oke, tadi juga udah disinggung banyak banget hal tentang generational gap. Tapi Romi juga penasaran, Pak. Sebenarnya peluang apa yang justru bisa kita manfaatkan dari fenomena generational gap saat ini, Pak? Nah, peluang apa sama dengan tadi malam Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Yeah. Ya, kalau kita lihat kan sebetulnya apakah semua dari Gen Z? Kan enggak. Yeah. Ya, Tom Haye itu kayak kalau nggak salah kan udah berumur lah ya, 30 something. Kemudian Jody Amat ya segala macam. Tapi di situ ada Marcelino Ferdinand, ya kan. Kemudian ada juga Struik. Ya. Artinya ketika semua itu bisa dikombinasikan dengan baik, ya, semua bisa mengeluarkan potensinya dengan baik, ya kita bisa mengukir sejarah. Begitu juga dengan di perusahaan ini. Selama empati tadi ya, antar gap ini bisa muncul sehingga masing-masing bisa memahami posisi dan tuntutannya masing-masing, sehingga dan masing-masing bisa saling mensupport untuk mengeluarkan potensinya masing-masing. Saya pikir tantangan yang akan yang akan dihadapi oleh perusahaan bukan satu hal yang sulit untuk kita tahlukan. Let's say memberdayakan quote unquote in a good way berarti, Pak ya. Yep. Karena kalau misalnya kita bilang memanfaatkan, kesannya kayak kenapa Anda memanfaatkan saya begitu ya? Gen Z nggak suka tuh. Nggak suka tuh dia kan, Pak. Jadi kita harus mengerti juga nih gimana sebenarnya seorang Gen Z, Gen Y, Gen X, dan seorang baby boomer. Last but not least, ini mungkin bisa menjadi sebuah closing statement dari Pak Syauqi. Apa yang disampaikan ke Kala Friends, gimana bridging the gap between old and new generation di kantor, Pak? Silakan, Pak. Ya, oke, Kala Friends, kesimpulannya menyambung dengan yang tadi bahwa ayo kita belajar untuk menumbuhkan empati kita, karena kembali lagi kita ini kan semua profesional ya. Di Kala ini saya profesional, Pak Romi profesional, Kala Friends juga yang bergabung di perusahaan kita adalah seorang profesional, yang kita harus memahami bahwa kita berada di perusahaan ini untuk membantu perusahaan ini berkembang ya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita punya tujuan yang sama, bagaimana membuat perusahaan ini lebih berkembang. Fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah ya kita berada dalam satu kelompok yang terdiri dari banyak generasi, yang kembali lagi jangan dianggap itu sebagai masalah yang besar, tapi lihat dari sisi bahwa itu adalah peluang yang besar. Karena kembali lagi yang kita hadapi, customer pun juga generasi yang berbeda satu sama lain, sehingga kalau kita bisa
mengoptimalkan setiap generasi, setiap level yang ada di perusahaan kita, maka saya yakin bahwa kita juga akan tetap relevan dan terus relevan di dunia bisnis ini. Tetap relevan untuk menghadapi customer-customer yang demografinya juga berbagai macam generasi. Sehingga challenge-nya memang adalah bagaimana kita mau terus belajar, kita mau terus mengupgrade tentang masing-masing ciri generasi, mengupgrade bagaimana caranya untuk mengoptimalkan, dan itu memang bukan hal yang mudah tapi tidak juga terlalu susah kalau kita mau ya. Jadi sekali lagi ayo kita sama-sama berusaha memberikan yang terbaik ya. Dan saya selalu bilang di setiap training atau apapun yang saya bawakan, bahwa menghadapi masalah itu atau menghadapi hal seperti ini, alih-alih kita mencari yang ideal ya, Pak. Ya, mendingan kita sibuk untuk menjadi. Tepuk tangan dulu dong. Kalau friends yang nonton di rumah mau tepuk tangan juga silahkan. Karena kita bisa menobatkan Pak Syokhi menjadi duta generational gap ya. Berarti bisa dibilang nih mulai dari sekarang jangan lagi kita melihat generational gap sebagai suatu fenomena yang ekstrim, tapi kita bisa melihat dari masing-masing generasi ini bisa menjadi versi terbaiknya dia sesuai dengan tagline-nya Kala, aktif bersama membangun bangsa. Asik. Luar biasa Kala Friends, ini ibarat kalau misalnya kita kuliah ya, ini 4 SKS yang Kala Friends bisa dapatkan. Kita ngebahas tentang bridging generational gap, old versus new, bersama dengan Bapak Muhammad Syokhi as a People General Manager Kala Otomotif, yang pastinya juga memberikan banyak insight untuk Kala Friends yang nonton, mungkin relatable dengan baby boomersnya kah, generasi X, Y, dan Z-nya. Ingat, jangan mengkotak-kotakan, kita bisa melihat versi terbaik dari masing-masing generasi ya. Intinya harus tetap produktif di tempat kerja ataupun bahkan di organisasi kita ya. Nah, Kala Friends, next-nya di Inspiring Podcast, kamu pengen kita membahas apa lagi nih? Jangan sungkan dan jangan malu, tulis di kolom komentar kamu pengen kita ngebahas apa lagi di Inspiring Podcast episode selanjutnya. Thank you and see you Kala Friends.